Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi dengan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada masa pandemik seperti saat ini kita masih bisa belajar seperti biasanya, khususnya pelajaran agama Islam di kelas 9 semester 1 bab 1 tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Materi pembelajaran kita pada saat ini yang pertama, beriman kepada hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir menurut para ulama. Yang ketiga, tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang keempat, kejadian yang berhubungan dengan hari akhir. Dan yang kelima, hikmah beriman kepada hari akhir. Marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berasal dari bahasa Arab yang mana amanah. Amanah artinya percaya. Dan menurut istilah, arti iman kepada hari akhir yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa dunia beserta isinya akan hancur, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj ayat ke-7 urutan surat ke-22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa anna sya'ata'a tiyatul la raiba fiha wa anna la yab'asu ma fi kubur, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima, yang mana bunyinya beriman kepada hari akhir. Selanjutnya kita lihat macam-macam kiamat menurut para ulama. Kiamat atau hari akhir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro, kiamat kecil, yang artinya hancurnya sebagian alam. Yang kedua, rusaknya suatu benda dan matinya makhluk hidup. Contohnya kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, kematian, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Artinya, rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya, ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Yang pertama, yaitu alam semesta akan mengalami kehancuran. Yang kedua, peniupan sangkakala yang kedua, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Selanjutnya yang ketiga, tanda-tanda datangnya hari kiamat. 1. Budak melahirkan tuannya. Yang kedua, ilmu agama tidak penting. Yang ketiga, perzinaan dilakukan terang-terangan. Yang keempat, minuman keras merajalela. Yang kelima, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang keenam, beragam perang berkepanjangan antara umat muslim. Yang ketujuh, banyak fitnah atau pembunuhan. Yang kedelapan, banyak orang soleh meninggal dunia. Yang keempat, kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat. Yang pertama, kejadian alam yang ada di alam barzah atau alam kubur, yang mana alam ini lebih dikenal dengan batas dunia dan akhirat. Selama hari kiamat,
manusia yang sudah meninggal tadi masuk ke alam barzah. Di alam barzah ini akan ada nikmat kubur bagi yang banyak berbuat baik dan azab kubur yang banyak perbuatan dosanya. Yang kedua, yaumul ba'ats, kebangkitan semua makhluk hidup. Berarti semua makhluk hidup akan dibangkitkan setelah kematiannya sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Ada yang bangkit menjadi seorang yang cantik jelita, ada yang bangkit dalam rupa yang tidak enak dilihat, ada yang bangkit seperti hewan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, yaumul masyar atau padang masyar, di mana tempat yang sangat luas untuk mengumpulkan manusia yang sudah meninggal, di mana saat ini matahari diturunkan satu hasta di atas kepala manusia, sehingga pada waktu itu hanya amal perbuatanlah yang bisa berbicara atau bersaksi. Mulut semua manusia terkunci. Yang keempat, yaumul hisab atau hari perhitungan. Yaumul mizan, hari penimbangan. Manusia akan dihitung dan akan ditimbang amal perbuatannya, dilihat dari balasan perbuatan atau perbuatan sebesar atau sekecil apapun yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Yang kelima, surga dan neraka. Surga tempat yang sangat nikmat yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang banyak berbuat baik, dan neraka adalah tempat yang penuh siksaan bagi orang yang banyak berbuat buruk. Yang kelima, terakhir, hikmah beriman kepada hari kiamat. Kita bahas saja cuma 3, masih banyak hikmah yang lainnya. Di sini kita lihat yang pertama, 1, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan seperti masa sekarang, masa pandemik, kita tidak belajar ke sekolah, kita tidak bisa bebas main kemana-mana, kita ditakuti dengan adanya penyakit yang seperti saat ini. Dengan adanya masa seperti ini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, banyak berbuat baik, banyak sholat, banyak zikir, dan kita patuh pada orang tua. Itu cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, selalu berusaha berbuat baik. Kalau kita banyak berbuat baik, sehingga kita nanti akan mendapat balasan surga oleh Allah. Dan yang ketiga, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita selama hidup di dunia. Karena kita tahu neraka yang ada pada contoh-contohnya, walaupun kita tidak tahu bentuknya bagaimana, tapi dari contohnya saja neraka itu sangat menderita, sehingga kita berdoa supaya kita terhindar dari siksa atau terhindar dari neraka. Di sini pembahasan kita cukup demikian. Apabila anak-anak ada yang kurang paham, kurang pas, silahkan cari referensi yang lain atau bisa juga lihat buku paketnya. Untuk tugasnya, kalian silahkan kerjakan latihan halaman 22, 23, dan 24. Ada soal pilihan gandanya 10 dan soal esainya ada 5. Tolong dikerjakan, ditulis di buku latihannya. Nanti hasil tulisan kalian difotokan dan kirim ke WA pribadi ibu atau japri ke ibu langsung. Demikianlah, apabila ada kata yang salah ibu minta maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.